Baik, selamat sore pemirsa OSM TV. Bertemu kembali bersama saya dengan Pandu Chandra, tentunya melaporkan bagi update mudik Jateng OSM TV, juara mudik makin jreng. Dan tentu saja pada sore hari ini saya tengah berada di pintu keberangkatan Stasiun Tawang Bank Jateng. Dan di sore hari ini terpantau banyak sekali penumpang yang sedang menunggu jadwal keberangkatan kereta. Dan kali ini kita akan mencari tahu secara langsung bagaimana kondisi terkini di stasiun Semarang Tawang Bank Jateng, dan sudah bersama dengan saya ada manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Bapak Franoto Wibowo. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Pandu. Baik Bapak, boleh diberikan tanggapan nih Pak, dan juga hingga kondisi terkini, bagaimana kondisi dari kepadatan penumpang yang ada di stasiun Tawang Bank Jateng? Baik, jadi untuk keberangkatan di hari ini ya di stasiun Semarang Tawang Bank Jateng itu tercatat 8.000 lebih untuk hari ini. Untuk kedatangan pun sama. Jadi ini emang cukup padat ya, cukup padat terutama untuk kedatangan ya, atau untuk arus mudik diperkirakan hari ini merupakan puncak arus mudik. Ya. Untuk puncak, kondisi puncak nih Pak, apakah cuma hari ini saja atau sampai H-2 atau H-1? Baik, jadi untuk arus mudik ya, kemungkinan besok juga hari Sabtu lumayan tinggi ya, mendekati tanggal 28 sekarang ini. Baik, berarti hingga tanggal hari ini atau H-3 Lebaran, kira-kira total ada berapa penumpang yang masuk ke stasiun Tawang Bank Jateng nih Pak? Jadi di sekitar sampai tanggal hari ini ya, jadi rata-rata kita rata-ratakan 7.500 ya per harinya yang masuk dari berbagai kota di wilayah Pulau Jawa ke stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Oke. Untuk rata-rata pemudik ini berasal dari mana Pak? Kebanyakan dari Jakarta dan sekitarnya. Ada juga yang dari Bandung, dari Surabaya, dan dari kota-kota lainnya di Jawa Timur. Baik, dan bagi pemirsa OSM TV, di stasiun Tawang Bank Jateng ini juga menyediakan fasilitas baru berupa hiburan grand piano. Nah, ini seperti apa nih Pak tanggapannya Pak? Baik, jadi mulai hari ini ya di stasiun Semarang Tawang Bank Jateng kita ingin memberikan pengalaman perjalanan menggunakan kereta api di stasiun yang sangat menyenangkan untuk pelanggan kereta api. Kami menyiapkan mulai hari ini piano klasik ya, beserta pianisnya mulai tanggal 28 sampai nanti tanggal 4 April. Waktunya jam 16.00 sampai nanti jam 20.00. Oke, baik. Dan kenapa Pak memilih grand piano nih untuk menjadi sarana hiburan bagi para penumpang? Baik, jadi kalau kita lihat bahwa di hall ya, di hall stasiun Semarang Tawang ini kan cukup heritage ya, di mana dibangun awal tahun 1900-an ya. Jadi kami merasa bahwa disiapkan piano klasik di hall yang cukup heritage juga, itu matching, cocok gitu. Dan kita lihat juga tadi emang suaranya pun cukup bagus, dan ada juga tadi dari pelanggan ya berinteraksi request lagu ataupun ikut juga main piano klasik tersebut. Iya. Oke, baik Bapak. Dan menyoal untuk arus balik nih Pak, untuk prediksi dari Daop 4 sendiri seperti apa? Baik, jadi Mas Pandu, untuk arus balik ya, kita prediksi di tanggal 6 April. Meskipun tanggal 8 April juga cukup tinggi. Terus kami juga di masa arus mudik dan arus balik juga ini dari mulai tanggal 30 ya, 30 Maret sampai nanti tanggal 4 April kita juga menambah satu perjalanan kereta api ya. Jadi ada satu perjalanan kereta api PP dari Semarang Poncol menuju ke Jakarta Pasar Senen dengan kapasitas tempat duduk sekitar 700 seat ya. Jadi dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 4 kelas ekonomi. Jadi bagi masyarakat yang nanti di masa arus balik ya mungkin dari tanggal 1 sampai tanggal 4
agak kesusahan untuk mencari tiket kereta api, mulai hari ini dibuka. Mulai hari ini dibuka untuk keberangkatan tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 4 April. Untuk total kereta nih Pak, total angkutan ini ada berapa Pak? Jadi perharinya untuk awal atau keberangkatan awal dari stasiun-stasiun di wilayah 24 Semarang itu ada 34 perjalanan kereta api. Nah itu nanti mulai tanggal 30 ditambah satu lagi ya, yang Semarang Poncol Pasar Senen itu menjadi 35 perjalanan kereta api setiap harinya. Berarti secara fasilitas pendukung KAI Daob 4 ini sudah siap ya Pak untuk menyambut baik dari arus mudik ataupun arus balik ya? Jadi emang kita mempersiapkan masa angkutan Lebaran ini jauh-jauh hari ya. Kita juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan. Mereka melakukan ramcek sarana prasarana inspeksi keselamatan di wilayah 24 Semarang. Juga kita menyiapkan 2.862 personil selama masa angkutan Lebaran ini, termasuk juga untuk memberikan rasa aman kita juga mendapatkan BKO dari aparat keamanan dari TNI Polri sebanyak 60 personil. Nah mungkin terakhir untuk himbauan nih Pak bagi para penumpang yang menggunakan moda transportasi kereta selama masa angkutan Lebaran ini seperti apa? Baik, jadi di masa angkutan Lebaran ini bagi penumpang atau pelanggan yang sudah memiliki tiket dan akan naik kereta api, kami himbau agar membawa barang bawaan atau bagasi tangan secukupnya, tidak berlebihan. Karena kalau melebihi itu akan mengganggu kenyamanan dan keselamatan dirinya sendiri maupun penumpang. Ya, terus keduanya tentu di masa angkutan Lebaran ini akses jalan menuju ke stasiun juga mungkin terjadi kepadatan. Jadi kami harapkan juga penumpang atau pelanggan bisa mengalokasikan waktunya dengan baik ya, merencanakan perjalanan dari rumahnya ke stasiun dengan baik ya, agar tidak tertinggal kereta. Dan satu lagi Mas Pandu, bahwa di masa angkutan Lebaran ini juga terjadi peningkatan frekuensi perjalanan kereta api ya. Ada 10 kereta api tambahan yang melintas. Oleh karena itu juga kami menghimbau kepada pengguna jalan raya yang melintas di perlintasan sebidang agar hati-hati dan waspada, karena frekuensi perjalanan kereta api akan semakin sering melewat dan perlintasan akan semakin sering ditutup. Oleh karena itu harus hati-hati dan sabar di perlintasan sebidang ketika pintu itu tertutup ya, karena untuk keselamatan pengendara juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fran untuk waktunya, dan pemirsa WSM TV, tentu saja moda transportasi kereta ini masih menjadi pilihan bagi para pemudik yang juga melakukan perjalanan mudik antar daerah. Dan tentu saja bergeser ke berita selanjutnya, bahwa PMI Kota Semarang ini membuka posko mudik 2025, di mana PMI Kota Semarang ini mendirikan posko mudik di daerah atau di Kecamatan Tugu, Kota Semarang, yang dimulai pada tanggal 25 hingga 29 Maret 2025. Dan kelengkapan fasilitas ini menjadi poin penting bagi para pemudik dalam beristirahat, ataupun ketika kami wawancarai, pemudik ini juga mengapresiasi adanya posko ini sebagai tempat peristirahatan sementara untuk memulihkan tenaga. Dan berikut wawancara singkat saya. Posko mudik ini dimulai hari Senin kemarin, tanggal 24, nanti sampai dengan hari Sabtu, tanggal 29, ditujukan untuk melayani, membantu saudara-saudara kita yang melakukan acara mudik untuk menemui keluarganya. Sehingga mereka selama perjalanan, mereka paling tidak dia bisa beristirahat di posko kita, juga bisa ngecek kesehatan. Fasilitasnya yang ada di sini ada dokter,
kemudian ada obat-obatan, ada P3K, kemudian ada musola, ada MCK, kemudian juga ada tempat tidur nyaman. KSR, TSR sebanyak nanti kita terjunkan 75 orang. Harapannya Bu, Harapannya PMI sebagai lembaga sosial kemanusiaan itu bisa membantu masyarakat terutama untuk yang mudik, namun juga posko ini tidak hanya diperuntukkan untuk yang mudik saja, tapi juga untuk orang-orang di sekeliling ini, posko ini apabila ada yang sakit boleh ke sini gratis. Baik, dan itu tadi adalah wawancara saya bersama dengan Ratna yang merupakan Sekretaris PMI Kota Semarang, di mana fasilitas juga telah dilengkapi untuk menunjang kenyamanan para pemudik dalam melakukan perjalanan. Dan tentu saja para pemudik yang singgah untuk beristirahat sejenak juga menyampaikan respon positif atas kehadiran posko mudik PMI tahun 2025 ini. Perkenalkan, nama saya Mas Angki, teman saya ini Mas Danar. Saya pemudik dari Karawang menuju Jember ya. Saya mudik ke Jember naik sepeda motor. perjalanan dari Karawang apa? Saya berangkat dari Karawang jam 10.15. Istirahat di posko. Bener, kita sekarang lagi istirahat di posko mudik PMI ya, yang ada di Kota Semarang. Untuk dari saya sih sangat membantu sekali ya, untuk lokasinya dan tempatnya lengkap dan juga nyaman sekali. Rencana melanjutkan perjalanan ke Ubud apa? Rencana paling nanti kalau nggak habis duhur ya, kita nanti akan berangkat lagi. Kalau sesuai map sih sekitar 20 jaman ya. Mungkin kalau ada pemberhentian istirahat dan lain-lain bisa lebih dari 20 jam. Baik, pemirsa, dan itu tadi laporan singkat saya untuk update mudik Jateng USM TV. Tentu saja saksikan terus update mudik Jateng USM TV. Dan kami himbau bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan untuk tetap hati-hati di jalan supaya selamat sampai di tujuan. Dan mungkin itu saja, saksikan terus USM TV untuk update-update informasi selanjutnya. Tentu saja di update mudik Jateng USM TV, juara mudik makin cereng.